Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di NTV Prime. Kali ini di sesi dialog ada Dwi Ayu Darmawati, seorang korban penganiayaan anak pemilik toko roti di Cakung yang tidak patah arang untuk mencari keadilan. Setelah kasusnya mengendap selama 2 bulan, bahkan sempat diperas oleh pengacara, titik terang kini menghampiri Ayu. Seperti apa kisah Ayu menjadi pegawai toko roti dan apa langkah hukum yang akan ia tempuh? Kita akan dengarkan penuturan langsung dari Dwi Ayu Darmawati yang sudah hadir di studio NTV bersama dengan kuasa hukumnya Jainuddin. Terima kasih Pak Jainuddin, Ayu sudah meluangkan waktu Terima kasih, hadir Mbak Mona. sore hari ini. Oke, kasus kamu ini menjadi viral bersamaan dengan hashtag no viral, no justice. Kamu percayakah Ayu kalau kasus kamu ini nggak viral, kasus kamu ini tidak akan menjadi perhatian publik sebesar ini? Percaya. Percaya. Bagaimana kamu memviralkan kasus kamu ini? Itu teman saya Oke, apa yang dilakukan? memposting di TikTok. Posting di TikTok. Teman kamu, teman kerja di toko roti yang sama? Enggak. Oke. Kapan dipostingnya? Itu kurang tahu. Oh, oke. Kejadiannya kan tanggal berapa? 17 Oktober. Oke, 17 Oktober. Kemudian kamu kurang tahu kapan teman kamu memposting video itu. Lalu kapan kamu mengetahui video kamu itu viral? Baru-baru ini, kayak bulan-bulan ini. Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Kok bisa tahu kalau misalnya kasus kamu ini jadi viral? Kan saya main TikTok juga ya, jadi saya tahu. Terus Oke. ada info-info juga dari teman-teman. Bagaimana sampai kasus kamu ini dibawa ke RDP DPR? Di situ Partai Gerindra sama anggota staf DPR datang ke rumah saya. Kapan ini? Sebelum apa? Itu RDP-nya kan hari Selasa ya, kalau nggak salah ya Pak ya? Senin ya. Tanggal 17. Oh, jadi hari Senin datang langsung ke rumahmu? Ngundang buat datang ke gedung DPR. Oke, kaget nggak waktu itu? Kaget banget. Persiapan kamu apa? Siapin mental juga ya buat ngomong. Terus ya itu aja sih menurut saya. Kayak siapin mental buat ngomong. Ada konsultasi sama Pak Jainuddin? Konsultasi pasti ada ya. Karena secara kan dia juga yang lebih ngerti gitu. Konsultan hukummu. Oke. Tapi ngomong-ngomong ini Pak Jainuddin bukan pengacara yang bodong itu kan? Pak Jainuddin pengacara yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga. Iya. Jadi ada 2 yang pertama. Oke, sekarang saya akan flashback sedikit ya. Yuk, kamu kan menerima kekerasan penganiayaan itu kan tanggal 17 Oktober. Terus setelahnya apa yang kamu lakukan? Pada abis dari itu kan saya dibawa ke klinik dulu. Abis dibawa ke klinik, hari itu juga saya cari pelaporan, bikin pelaporan. Di situ setelah pelaporan Di mana? baru visum. Awalnya di Polsek daerah Rawamangun, tapi karena di situ kan emang bukan tugasnya, jadi saya diusul ke Polsek Cakung. Di situ Ini tanggal berapa yuk? tanggal 18. Tanggal 18, oke. Di situ karena Polsek Cakung juga tidak memadai, jadi Polsek Cakung ngusul ke Polres Jakarta Timur. Di situ saya bikin laporan dan laporannya diterima dan diajak untuk visum, dianterin. Oke. Pada saat kamu melapor, kamu membawa apa? Bawa baju bukti yang ada darahnya. Bawa baju bukti yang ada darahnya. Oke. Lalu selain itu barang bukti lainnya? Belum ada karena belum sempat ke foto-foto. Oke. Video, kan pada saat kejadian itu ada yang memvideokan ya? Apakah itu juga dibawa pada saat kamu membuat pelaporan? Enggak. Nggak dibawa. Kenapa nggak dibawa? Karena saya nggak kepikiran buat, tapi kita udah ngomong kalau kita tuh ada videonya kayak gitu.
Oke. Dan ketika kamu membuat laporan ke polisi, kondisi kamu saat itu seperti apa? Apakah masih ada luka lebam atau bagaimana? Masih ada luka lebam karena kan dari tanggal 17 ke 18 kan nggak mungkin kan lukanya langsung hilang. Jadi Mm-mm. sampai masih ada perban-perban aja tuh saya Oke, jadi ada perban atau ada bekas jahitan atau bagaimana? diperban aja soalnya harusnya dijahit tapi saya nggak mau. Oke, jadi kamu melapor ada barang bukti baju yang berdarah itu, lalu juga ada luka di kepala ya pada saat kamu membuat laporan. Lalu respons kepolisian pada saat itu bagaimana? Ya dia nerima laporannya dengan baik juga, terus juga kan dia juga yang ngusulin langsung habis selesai bikin surat pelaporan langsung ke visum Mm-mm. Di hari yang sama? di hari yang sama. Oke. Setelah itu? Setelah itu pas visum langsung disuruh pulang, diizinin pulang. Oke. Itu kamu masih ingatkah sudah jam berapa? Selesai visum jam 6 pagi. Saya visum jam 6 pagi tanggal 18. Mm-mm. Oke. Apakah kamu tahu di hari yang sama polisi juga melakukan olah TKP ke tempat Nggak tahu, ke toko roti? nggak tahu. Tidak tahu. Saat polisi melakukan TKP, setelah kamu menyelesaikan visum, kamu kemana? Pulang. Pulang ke rumah. Mm-mm. Jadi tidak mengetahui di hari yang sama Ya. polisi melakukan olah TKP. Oke, di tempat kejadian. Oke. Setelah tanggal 18, seperti apa komunikasi dengan pihak kepolisian? Eh, karena saya kan di situ ada masalah dengan pengacara juga kan, jadi itu sebenarnya yang Oke, bikin coba diceritakan bagaimana pengacara yang pertama berarti ya, ini muncul dan mengenal kamu. Ini datang dari mana pengacara ini? Jadi pas awal kejadian beberapa hari kemudian ada seseorang yang nelpon saya, bilangnya dari LBH utusan dari Polda, atensi dari Polda. Nah di situ saya kan nggak ngerti, jadi saya percaya aja. Akhirnya saya sempat tanda tangan surat kuasa juga. Setelah pertemuan kedua, Surat kuasa dalam arti ketika polisi ingin berkomunikasi dengan kamu melalui advokat tersebut. ya betul. Oke. Setelah itu pertemuan kedua dengan si pengacara ini, Mm-mm. dia ngakuin kalau dia tuh disuruh oleh bos saya untuk menyelesaikan kasus ini gitu. Mm-mm. Tapi karena mama saya yang kayak kok kayak gini kayak gitu, akhirnya mama inisiatif untuk ganti pengacara. Oke. Nah ini pengacara kedua awalnya dia lancar-lancar aja. Tapi setiap ada info dari kepolisian, datang ke rumah, ngasih info, minta duit. Sampai mama udah habis-habisan. Oke. Sebentar Sampai Ayu, jam pertama satu-satu dulu ya. Ya. Jadi pengacara yang pertama itu kira-kira datang menelpon di sekitar bulan akhir Oktober. Yes. Kan. Oke. Dan memperkenalkan diri awal-awalnya adalah utusan dari Polda. Kemudian ia langsung mengakui kalau ia sebenarnya disuruh oleh Bos saya. bos kamu. Oke. Tapi dia bilang di situ jangan sampai ada yang tahu. Jangan sampai ada yang tahu kalau disuruh oleh bos saya. kamu, mantan bos kamu itu. Oke. Lalu karena kurang nyaman dengan keadaan seperti itu, kemudian ibu kamu mengganti pengacara ke bagaimana kamu mengenal siapa yang merekomendasikan pengacara yang kedua ini? Mama sih yang ini nyari, dia katanya sih direkomendasiin lewat ya teman-temannya mungkin atau dari tetangga apa enggak, saya juga kurang ngerti. Pokoknya tiba-tiba udah ada tuh yang pengacara kedua. Oke. Selanjutnya, kemudian ia meminta semacam uang operasional Ya, sehingga mama kamu harus habis-habisan duitnya dan akhirnya menjual motor satu-satunya. Berapa lama kamu menggunakan atau memakai jasa pengacara yang kedua ini? 2 bulan ya, sampai akhirnya ada Pak Jainuddin itu pas Pak Jainuddin mau bantu saya aja, saya tuh sebenarnya masih pakai jasa dia, tapi
pas disuruh datang ke Polres, pas banget Pak Jainuddin juga mau bantu saya, di situ dia nggak bisa dihubungin. Oke, jadi tiba-tiba menghilang begitu? Menghilang, betul. Oke, disuruh datang ke Polres. Itu kapan? Belum 15. tanggal 15 ya, tanggal 15 Desember ini? Oke, jadi ketika kasus kamu juga sudah jadi viral kan? 15. Yep. Ya, oke. Artinya Pak Jainuddin ini sudah berapa lama jadi kuasa hukum Ayu, Pak? Kayaknya 4 hari. 4 hari. Oke, kenal dari mana, Pak? Jadi begitu viral itu, Bang John, ya saya kan merupakan tim kuasa hukumnya John LBF. Jadi telepon saya, Bang, bantu nih anak, kasihan katanya. Oke, siap gitu. Jadi Sorry, Bang John ini siapa? John LBF. Oke. Jadi saya tim hukumnya gitu. Jadi langsung saya jam 3 itu jalan dengan hujan-hujan gitu, nemuin dia di Polres karena dia ada BAP tambahan. Oke. Seperti itu gitu loh. Saya tanya ada pengacaranya, ada, tapi sudah dihubungin, kan kasihan. Seperti itu gitu loh. Tapi memang secara hukum pidana untuk case ini tidak perlu pengacara, tidak ada urgensinya gitu loh. Karena sudah jelas kan buktinya gitu. Tapi ya dalam kondisi begini ya kita dampingi, kita dalami dengan waktu yang singkat itu. Makanya pada saat bertemu dengan penyidik juga saya menekankan agar meminta pelaku ini segera ditahan. Tanggal 15 sore itu sampai sekitar jam 6 itu BAP tambahan. Malam sekitar jam setengah 10 saya ditelepon penyidik bahwa Ayu diminta datang ke TKP untuk memberikan barang bukti itu gitu, yang mana gitu yang buat melempar dia gitu kan. Sempat saya bingung sih harus seperti apa karena saya juga jaraknya jauh gitu loh. Akhirnya Ayu saya sarankan datang dan ternyata memang mereka dikejar juga sepertinya gitu. Akhirnya dini hari pelaku itu ditangkap, ditahan, istilahnya diambil di hotel di Sukabumi. Oke, berarti Senin dini hari ya? Iya. Oke. Nah, oke. Balik lagi ke kasus kamu ketika membuat laporan ke polisi, itu kamu merasa bagaimana sih prosesnya, lama atau 2 bulan loh? Itu karena ini aja sih, miskomunikasi sama pengacara yang kedua itu. Jadi mungkin polisi udah kasih info ke pengacara, tapi pengacara saya ini nggak ngasih tahu lagi ke saya. Jadi saya nih yang bingung sebenarnya. Terus kamu bingung nggak berusaha balik ke kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus kamu? Enggak, karena kan saya mikirnya ada yang ngurusin, jadi saya tinggal tanya aja kayak gimana nih kelanjutannya gitu. Oke. Karena kalau kemarin kita ngobrol dengan Pak Kapolres adalah mereka terhambat prosesnya ketika sudah disurati, kemudian menunggu balasan tapi tidak kunjung ada. Kemudian juga meminta kamu memberikan keterangan, bukti-bukti, kemudian juga terhambat lah sehingga proses untuk penanganan kasus ini pun berjalan lebih lama seperti itu. Dan apakah kamu memahami kalau itu yang terjadi? Memahami. Oke, kamu dimintai bukti, dimintai keterangan untuk dilengkapi, tapi tidak memberikan ke kepolisian sehingga itu menghambat penanganan kasus kamu? Apakah itu yang kamu ketahui? Iya. Oke, dan ada juga saksi yang merupakan temanmu itu, tapi ketika diundang selalu menunda undangan dari kepolisian untuk dimintai keterangannya. Ada? Kalau itu saya kurang tahu ya, dia tuh prosesnya gimana sama polisi nih. Dia itu siapa? Teman satu kerja saya yang jadi saksi itu. Oke. Jadi apakah kamu masih berkomunikasi dengan teman kerja? Enggak. Jadi kamu sama sekali tidak berhubungan dengan teman kerja di toko roti itu lagi? Kapan terakhir kamu bekerja di sana? Oktober. Kejadian itu saya langsung udah nggak kerja. Sudah tidak bekerja di sana, tidak pernah menghubungi teman kerja, apakah masih berhubungan dengan bos? Mantan bos kamu? Siapa namanya kalau nggak salah? Bu Linda ya? Iya. Masih berhubungan kah? Enggak sih, terakhir saya minta gaji. Minta gaji. Sudah dilunasi? Belum.
Belum. Jadi gaji bulan Oktober masih belum dilunasi. Baik, kita akan jeda dulu Pak Jainuddin. Ayu, kita akan break sesaat untuk azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime. Kami mohon maaf azan maghribnya rupanya mundur. Sehingga dialog akan kembali kami lanjutkan. Pemirsa masih bersama saya, Ayu dan juga kuasa hukumnya Pak Jainuddin. Pak Jainuddin, ini kan ada pengacara Ayu yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Nah, kira-kira apa yang akan ditindaklanjuti di sini? Jelas masih kita dalami ya, karena ini apa benar pengacara atau hanya paralegal gitu loh, atau seperti konsultan hukum kan. Karena sepertinya saya meragukan gitu loh, kalau pengacara kok bisa gitu loh pas tanggung jawab, sementara dia sudah mendapatkan mendapat pembayaran seperti itu. Jadi berapa yang dibayarkan? 12 juta. 12 juta. 12 juta. Gitu. Angka itu mungkin tidak seberapa, tapi buat Ayu cukup berat. Sampai jual motor loh. Iya. Ya enggak. Masa sih nggak punya hati nurani seorang pengacara? Jadi ya diminta untuk bicara aja lah seperti apa kok bisa seperti itu gitu, sehingga kasusnya jadi terlunta-lunta seperti itu. Lalu artinya membuat laporan terkait dengan pengacara bodong ini? Iya, kita sedang dalami karena sejauh ini kita belum tahu identitasnya dan alamatnya juga belum ada. Oke, baik. Pak Jainuddin, sudah sejauh mana kasus penganiayaan yang dialami Ayu ini? Sejauh ini proses di kepolisian tetap berlanjut ya, dan sementara ini memang dikenakan pasal sesuai laporan, yaitu pasal 351 dengan ancaman 5 tahun penjara. Ya. Kita kemarin sempat meminta langsung ke Kapolres agar didalami lagi dan dimungkinkan ini bisa dikenakan pasal 354 dengan ancaman 8 tahun penjara. Seperti itu. Dan yang menjadi tuntutan klien adalah? Iya, itu aja gitu loh. Jadi kalau misalnya di luar sana ada kompensasi ganti rugi? Tidak, kita seperti itu gitu loh. Karena udah ada rumor yang beredar bahwa Ayu memeras gitu. Nah, itu sedang kita dalami juga gitu. Ada rumor yang beredar Ayu memeras gitu loh. Padahal Ayu nggak pernah minta apa-apa. Oke. Baik, jadi hanya tuntutan agar pelaku mendapatkan hukuman yang sepantasnya ya? Betul. Jadi tidak ada ekspektasi menginginkan kompensasi, pembayaran, ataupun bentuk apapun itu. Ya, materi apapun itu dari dari pelaku. Baik. Apakah lancar komunikasi dengan pelaku, Pak? Tidak. Dengan kuasa hukumnya pun saya tidak ada kontak ya, seperti itu gitu loh. Justru kan itu yang sangat disayangkan gitu loh. Justru dia membuat... Lalu bagaimana perkembangan kasusnya kalau misalnya tidak ada terjalin komunikasi? Iya, karena justru mereka membuat statement kan di luaran sana seperti itu gitu loh. Ketimbang mereka buat menemui kita atau seperti apa kan gitu ya. Kita tunggu aja lah, mudah-mudahan ke depan gitu. Sebenarnya dari sisi Ayu kan dia memaafkan, tapi dia berharap proses hukum tetap berjalan. Lalu proses pemeriksaan seperti apa Pak saat ini? Proses pemeriksaan sih memang ada kendala satu terkait inisial C itu kan yang sudah diundang beberapa kali nggak hadir. Tapi itu sudah tidak menjadi soal karena bukti video kan sudah ada. Walaupun di awal tidak dihadirkan gitu loh. Mungkin kalau di awal dihadirkan video itu mungkin viralnya sejak laporan itu gitu loh. Karena ini kan diviralkannya baru setelah sekitar tanggal 14 atau 13. Desember. Iya. Baru itu, diviralkan. Iya, itu viralnya di situ. 2 hari itu, 14-15 itu lagi kenceng-kencengnya itu. Yang memviralkan bukan saksi C ini? Oke. Baik, lanjut Pak. Iya, apa namanya? Apa yang ditunggu saat ini? Yang ditunggu saat ini ya semoga pihak kepolisian segera atau mempercepat proses terkait kasus Ayu ini. Apalagi ini sudah diatensi oleh Komisi 3. Bahkan Komisi 3 siap pengawal sampai ke pengadilan, seperti itu. Jadi benar-benar ini sudah menjadi atensi. Kita harapkan Polres Jakarta Timur beserta jajarannya bekerja dengan cepat karena bagaimanapun ini dilihat oleh publik. Oke. Apakah pernah atau sempat berkomunikasi dengan keluarga pelaku, Pak?
Tidak ada pernah yang hubungin saya dan saya pun tidak tahu kontak mereka. Tidak ada upaya ke sana? Tidak. Oke. Ayu dari awal kenapa tidak ingin memperlihatkan video bukti kekerasan itu dan melaporkannya ke polisi? Karena emang saya belum megang, karena kan yang videoin bukan saya, jadi Di handphone siapa? di handphone saksi. Saksi C ini. Oke. Si ibunya juga videoin juga. Jadi ada 2 set video, satu di handphone ibu, mantan bos kamu, dan satu di HP saksi C ini. Lalu kamu nggak berusaha mengambil, karena itu kan barang bukti penting ya, meminta supaya kasus kamu bisa segera ditangani polisi. Pas BAP di situ. BAP itu kapan? Yang pertama? Setelah sekitar 2 bulan, 2 minggu. Tanggal 1 November? Ya sekitar segitulah. Oke. Pokoknya di situ saya memperlihatkan doang, tapi nggak ngirim. Saya ngirim ke pengacara yang kedua. Jadi ketika di BAP kamu sudah memperlihatkan bukti video kekerasan itu ke polisi yang menerima laporan kamu atau yang Tapi emang nggak dikirim sama saya. diminta untuk dikirim oleh polisi? Kayaknya minta deh. Mungkin lewat pengacara saya, soalnya pengacara saya Oke. minta ke saya. Oke. Lalu tidak ada Mungkin nggak disampaikan juga video-videonya sama foto-fotonya ke polisi. Jadi tidak ada follow up dari kepolisian terkait dengan barang bukti lainnya mungkin? Kurang tahu. Atau saksi? Kan saksinya juga tidak hanya satu. Saksi yang satu lagi itu ibunya pelaku Apakah ibunya juga dipanggil oleh kepolisian? dipanggil. Dipanggil. Oke. Lalu? Udah saya nggak tahu lagi tuh. Oh, nggak tahu apa-apa lagi. komunikasinya. Oke. Sampai satu hari di pertengahan Desember kasus kamu pun menjadi viral. Oke. Jadi jedanya sebegitu lama sampai tiba-tiba viral, barulah gerasak-gerusuk tertangkaplah itu pelaku di Sukabumi di sana. Oke. Baik. Saya mau nanya Ayu terkait dengan pekerjaan kamu ya di toko roti itu. Kamu kerja sudah berapa lama? 5 bulan. 5 bulan. Selama bekerja di sana, rasanya happy nggak? Atau tertekan atau bagaimana? Happy karena teman-temannya juga baik-baik. Lebih ke kalau setiap pulang nih, aduh besok ada masalah apa nih, kayak gitu. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Karena sering kayak dapat ocehan gitu, kayak apa, dari anak-anaknya juga, lebih ke anak-anaknya sih. Anak-anaknya? Iya. Artinya banyak yang anak-anak bos kamu yang bekerja di sana? Bukan bekerja, tapi kan itu toko rotinya satu rumah. Oke. Gabung sama rumah. Mhm. Jadi emang anaknya tuh suka nyuruh-nyuruh, jadi kita kayak... Anak yang aduh, mana? Yang pelaku ini. Pelaku ini? Hanya pelaku ini yang nyuruh-nyuruh dan bertindak kasar? Ada juga yang cewek. Oke, ada juga saudaranya. Kalau bos kamu sendiri bagaimana perlakuan ke kamu? Baik. Bu Linda baik? Tidak pernah berkata kasar? Nggak pernah berkata kasar. Soal hak dan tunjangan kamu dipenuhi? Kecuali yang terakhir Oktober, karena kan kamu setelah peristiwa itu kan tidak kembali lagi ya, dan tidak berhubungan lagi dengan Ibu Linda ya. Gaji kamu 5 bulan kan artinya sempat 1 kali lebaran ya? Enggak. Belum ya, setelah lebaran tahun ini baru kamu bergabung ya, oke. Gaji kamu sebelumnya dibayarkan, dilunaskan? Dilunaskan, tapi emang di situ kan nggak ada tanggal pasnya berapa. Oke, tapi tidak ada perlakuan kasar dari Ibu Linda. Oke, pekerjaan kamu di sana apa sih, Ayu? Awalnya tuh saya ngelamar sebagai SPG, tapi karena di situ senior-seniornya pada keluar semua, jadi kekurangan orang juga. Jadi Ibu Linda nunjuk saya untuk sebagai kasir. Oke, kamu jadi kasir. Teman-teman kamu sering keluar masuk? Sering. Banyak jadinya pergantian Dari dulu juga karyawan? kayak gitu. Oke, berapa banyak yang bekerja di sana? Kurang tahu kalau keseluruhannya berapa, karena Kira-kira teman-teman kamu yang bekerja di sana? banyak Kak, soalnya kan di belakang juga ada anak produksi juga kan. Oke. Lebih dari 20 mungkin?
Mungkin Ada? ada. Oke. Dan apakah mereka juga menerima kekerasan dari pelaku GSH ini? Selama saya bekerja di situ sih, saya kalau untuk pelemparan itu hanya ke saya, tapi verbal itu ke semua karyawan. Oke, jadi pelaku ini berkata kasar ke mayoritas seluruh karyawan, tapi untuk melempar barang itu hanya ke kamu saja. Dan itu tidak hanya sekali kan? Iya. Oke. Dan sepanjang kamu bekerja 5 bulan ini, tabiat pelaku itu seperti apa? Apakah tiba-tiba tiba-tiba mengamuk dan tiba-tiba baik, atau memang sepanjang hari ya kerjaannya ya marah-marah? Kalau kita nggak nurutin apa yang dia mau, dia marah-marah pasti. Bakal marah-marah. Oke. Jadi kalau misalnya berusaha nurut, dia nggak marah-marah? Nggak marah-marah tapi ya nggak baik juga. Ya gimana sih, Be? Oke. Nah ketika marah-marah, bagaimana sikap ibunya? Ibu Linda ini? Apakah berusaha menghentikan atau mengontrol temperamen anaknya? Atau bagaimana? Atau diam saja? Negur anaknya. Dia tegur anaknya? Jangan seperti itu? Oke. Jadi secara tidak langsung, Ibu Linda juga membela karyawannya? Oke. Kamu pernah dengar nggak Ibu Linda ngeluh soal anaknya ini? Paling kayak mungkin apa ya? Kan 5 bulan kamu bekerja di sana, cukup lama lah ya. Apalagi kamu dipercaya sebagai kasir gitu. Jadi secara tidak langsung Ibu Linda ini juga mempercayai kamu karena kamu kan mengelola atau ya memegang uang. Ini sih kayak misalnya anaknya lagi marah-marah, saya pasti dia kayak ngeluh, aduh saya pusing banget kayak gitu. Pusing banget. Jadi Kayak curhat. Kok anak-anak saya seperti ini kayak gitu. Oh, anak-anak saya seperti ini gitu. Curhat ke kamu. Ke karyawan yang lain. Ke karyawan yang lain juga. Oke. Kamu merasa mendapatkan posisi sebagai kasir ini spesial nggak sih? Biasa aja karena gaji saya juga bukan gaji kasir. Oke. Tapi diberikan tanggung jawab besar loh sebagai kasir itu. Kamu merasa kalau kamu dipercaya nggak? Ngerasa. Merasa kamu lebih dipercaya kan dibandingkan dengan karyawan-karyawan lain. Karena kamu kan dipercaya untuk memegang kas uang toko gitu ya. Oke. Apakah kamu sejak 17 Oktober itu masih berkomunikasi atau ada komunikasi WhatsApp atau dalam bentuk apapun ke Bu Linda? Bu Linda sempat minta maaf lewat WA juga. Emang dari awal pas kejadian Bu Linda juga minta maaf ke saya langsung. Berapa hari kemudian Bu Linda minta maaf lewat WhatsApp. Tapi emang gak secara kekeluargaan, hanya ke saya. Oke, jadi Ibu Linda mewakili keluarganya, termasuk pelaku meminta maaf secara pribadi ke kamu. Oke, kita akan lanjutkan kembali obrolan. Kita akan jeda untuk kali ini benar-benar untuk azan maghrib. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Pemirsa, dialog akan kembali kami lanjutkan. Ayu, kamu tahu kan banyak sekali netizen yang bersimpati sama kamu. Kamu juga pasti baca-baca ya, dukungan support dari mereka ya. Nah, tapi akibat dari peristiwa ini, ada yang saya baca ya, ada kejadian hari ini mereka akhirnya mendemo secara tidak langsung, menyerang juga secara verbal ke mantan bos kamu, Ibu Linda. Apakah kamu ketahui hal ini? Tahu dari teman. Tahu dari teman kalau hari ini toko roti di demo. Toko rotinya itu bisnisnya sudah lama atau baru Sudah berjalan? lama. Berapa lama? Kamu tahu nggak, Yu? Enggak. Oke. Terus apa tanggapan kamu mengetahui bekas tempat kerja kamu itu di demo atau bos kamu itu di demo? Tentunya awal-awal saya terima kasih sama netizen yang udah support dan menaikkan kasus, tapi saya juga minta ke kalian jangan sampai menyerang toko roti tersebut karena itu bukan
apa ya, bagian dari permasalahan kasus ini. Jadi fokus aja ke permasalahan dengan si pelaku. Saya juga di situ mengetahui bahwa yang bekerja di situ kan sudah berkeluarga. Jadi saya kasihan kalau sampai tokonya tutup. Takutnya teman-teman yang masih bekerja di sana jadi tidak bekerja lagi karena tokonya tutup. Jadi sebisa mungkin jangan sampai menyerang toko tersebut. Oke. Dan ke mantan bos kamu, kan kabarnya dia selama kamu bekerja di sana 5 bulan itu cukup baik ya perlakuannya ya. Apakah memberikan kamu mungkin perhatian khusus gitu? Karena kamu juga mungkin dari keluarga tunggal ya, orang tua tunggal ya? Enggak sih, enggak ada. Enggak, tapi hanya dipercaya sebagai kasir ya, mengelola uang toko begitu ya. Oke, dan Ibu Linda sudah mengelola bisnis ini kan puluhan tahun, Ya. dan hari ini di demo dan terancam ditutup gitu. Mungkin ada yang ingin kamu sampaikan ke Ibu Linda? Ada nggak? Seandainya di kamera ini itu Ibu Linda, kamu mau ngomong apa sih? Mungkin saya minta maaf ya karena jadi netizen nih nyerang toko ibu, karena kan itu sebenarnya juga bukan dari permasalahan ini. Jadi saya minta maaf kalau emang saya mewakili netizen meminta maaf kepada ibu karena toko ibu tuh sudah diramaikan kayak gitu. Oke. Ibu Linda pernah setelah meminta maaf ke kamu, ada komunikasi lagi nggak? Mencoba mungkin berdamai? Nggak ada sih. Nggak ada? Hanya permintaan maaf aja. Hanya permintaan maaf saja? Ada cerita mungkin dari Ibu Linda kalau misalnya dia mengalami apa, penyerangan, ataupun tokonya terancam di demo, ada Enggak nggak sih. mengabarkan ke kamu Enggak. terkait ini? Enggak. Jadi tidak pernah mengeluhkan apa yang menimpa atau yang mengalami. Oke. Jadi tidak ada komunikasi lebih lanjut ya antara kamu dengan Ibu Linda itu ya? Pas video viral aja sih dia ngancem kalau Ngancam? ya kayak kalau videonya nggak dihapus bakal dilaporin ke polisi gitu. Oke. Jadi kapan ini? Berarti baru-baru ini dong? Iya, pas video viral. Oke. Besoknya dia Bagaimana? Maksudnya WhatsApp atau nelfon? WhatsApp, Atau... tapi itu chatnya dihapus sama dia. Tapi untungnya di situ udah saya SS. Oke, jadi kamu capture, jadi ada bukti, ada ancaman dari Ibu Linda kalau misalnya di take down itu ya, video viral itu, kalau nggak saya mau lapor ke polisi. Ancamannya seperti apa? Lapor ke polisi aja? Iya. Oke, lalu setelah itu kamu meresponsnya dengan menjawab atau tidak? Menjawab kayak silakan aja kalau emang mau ngelaporin. Oke, jadi itu komunikasi terakhir dengan Ibu Linda itu? Oke. Terakhir minta gaji. Kapan itu? Belum lama ini. Oke, kemudian apa respons dari Ibu Linda? Ibu Lindanya nyuruh saya ke toko, tapi kan dengan keadaan yang seperti ini tidak memungkinkan untuk saya ke toko kan. Kenapa? Karena di situ kan ada si pelaku. Saya tuh takut kayak dipukulin lagi atau gimana. Saat ini pelaku sudah ditangkap kan? Sebelum ditangkap. Oke. Jadi sebelum ditangkap, sebelum pekan ini, kamu minta gaji, lalu ibunya bilang datang aja ke toko, Iya. tapi kamu nggak berani. Sekarang pelaku sudah ditangkap, berarti berani dong ke toko untuk ambil gaji, itu hak kamu. Saya sih udah nggak mau ya ke sono. Karena kalau jalan kan lewat ya, saya di sekitar, kan teman saya ada yang rumahnya deket situ kan. Nggak ngelewatin aja tuh saya udah kayak gemeteran, takut. Oke. Jadi ini menimbulkan trauma ya? Betul. Oke, membekas ya trauma itu. Betul. Sampai mau melewatinya pun itu takut. Oke. Baik, setelah ini bagaimana kamu melanjutkan pekerjaan kamu? Di mana? Apa yang kamu kerjakan sehari-hari ini?
ini aja sih Sekolah lagi? Kuliah? mungkin setelah ini Kamu bekerja nggak saat ini? enggak. Tidak bekerja? Enggak. Jadi dari keluar dari toko 17 Oktober sampai sekarang tidak bekerja? Enggak. Oke. Tapi saya udah dikasih kerjaan oleh Bang John LBF dan saya juga bakal dikuliahin di universitas terbaik di Jakarta oleh beliau. Oke, kapan mulai kerjanya? Mungkin setelah selesai ini ya. Oh, oke. Oke, tadi kan saya lihat ada ibu kamu datang ya menemani kamu. Tanggapan ibu kamu tentang kasus kamu bagaimana? Ya pastinya ibu saya sedih ya ngeliat saya diginiin, terpukul juga. Tapi di situ mama saya tetap ngedukung dari awal kejadian sampai sekarang bikin saya semangat lagi. Terus mama juga kan sampai segitunya kan mau keadilan buat saya. Oke. Jadi sekarang kalau misalnya saya tanyakan seperti ini, tadi kan Pak Jainuddin ingin menuntut lebih dari 5 tahun hukuman penjara ya Pak, ke 8 tahun penjara. Dan menurut kamu Ayu, apakah hukuman penjara 8 tahun itu atau 5 tahun itu setimpal dengan apa yang kamu alami? Kalau emang itu menurut kan karena saya nggak ngerti ya masalah kayak gini-ginian. Kalau emang menurut yang lebih paham sama yang kayak gini itu setimpal, saya ikut aja. Kamu ikut aja. Ya. Dan kamu tidak menuntut apa-apa. Enggak. Saya juga udah memaafkan si pelaku. Kamu memaafkan si pelaku Memaafkan. setelah dia berlaku sekasar itu, Yang penting sebrutal itu ke kamu. Yang penting kasusnya berjalan aja sih. Yang penting kamu mendapatkan keadilan. Yap. Oke. Mungkin terakhir ada yang ingin kamu sampaikan ke penonton NTV? Saya mengucapkan terima kasih ke semuanya yang sudah dukung dan sudah menaikkan kasus ini sampai di titik sekarang. Untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama, jangan takut untuk speak up. Oke, jangan takut untuk speak up ya. Dan memviralkan ya. Tapi nggak bisa dibocorin itu, rahasia memviralkan kasusnya itu bagaimana. Karena di sini kita masih dalam persepsi no viral no justice ini. Teman kamu yang memviralkan itu siapa sih? Yuk, sahabatmu atau? Sahabat dari kecil. Sahabat dari kecil. Kenapa tiba-tiba dia berinisiatif untuk memviralkan, untuk memposting video ini di mana? Di platform TikTok ya? Mungkin karena kan saya juga nggak dapat konfirmasi dari pengacara yang itu, terhambatnya di situ. Terus juga teman-teman saya yang menunggu-nunggu kasus ini juga kan gregetan ya, kayak kok lama banget. Teman-teman saya tuh yang selalu nanyain gimana kasus lu kayak gitu. Ya mungkin dia gregetan jadi kayak ya. Oke. Jadi teman-teman kamu gregetan sampai-sampai nggak tahu mau gimana lagi, nggak ke kantor polisi tapi memposting video ini di TikTok. Oke. Tapi tidak pernah terpikirkan kamu untuk datang ke polisi ngetok-ngetok, Pak, bagaimana perkembangan kasus saya? Enggak, karena kan saya juga mikirnya ya udah diurus sama pengacara sebelumnya. Jadi udah lah ya, lepas ke serahkan saja ke pengacara. Oke. Pak Jainuddin, apakah ada upaya dari tim kuasa hukum Ayu untuk bisa membantu percepatan kasus ini, penanganan kasus ini? Kita sudah berkomunikasi ya dengan penyidik. Memang kasus ini sudah mendapatkan atensi yang tinggi dan akan disegerakan, seperti itu. Oke. Prosesnya. Jadi bukti-bukti itu semua sudah cukup ya? Sudah. Kelengkapan berkas itu sudah tidak Iya, yang ada paling yang menguatkan kurang? adalah video ini. Oke. Seperti itu. Video. Dan tadi kan saksi C tidak bisa dihubungi dan tidak perlu lagi. Oke. Karena udah memiliki lebih dari 2 alat bukti yang cukup. Yang kuat juga iya, ya? Betul. Oke.
kenapa, yuk tahu nggak kenapa saksi C ini tidak mau bekerja sama? Kalau misalnya dari awal teman kamu yang berinisial C ini mau diajak bekerja sama ketika ada panggilan dari kepolisian untuk dimintai keterangannya, kan ini kasus kamu tidak akan tertunda selama ini. Nggak tahu ya, dia pokoknya tiba-tiba hilang aja. Jadi teman kamu ini juga tidak bisa dihubungi. Oke. Meskipun sudah mencoba menghubungi melalui teman-teman lainnya untuk mendapatkan keterangan dari saksi C ini. Teman-teman yang lain juga sama, nggak bisa dihubungin. Hah? Maksudnya menghubungi Cika tuh yang... Oh, oke. Tapi apakah polisi hanya meminta keterangan dari saksi C dan juga Ibu Linda ini? Pada saat kejadian itu kan ada banyak kan orang di sekitar? Enggak. Nggak ada? Enggak. Ayah dari pelaku? Ada. Oke. Selain itu pekerja lainnya? Enggak. Jadi hanya pekerja yang ada pada saat itu adalah kamu, kemudian yang memvideokan saksi C ini, dan keluarga pelaku? Tidak ada yang lain? Oke. Jadi ketika kamu, ini kan bukan pertama kalinya kamu mengalami kekerasan. Sebelum-sebelumnya itu kan juga sudah pernah kan? Dan pada saat kamu dilempari, kemudian dikata-katai, dimaki-maki itu, apakah ada teman-teman lain yang melihat? Ada. Tapi tidak pernah memvideokan? Di videoin pas pelemparan meja aja. Itu kapan? Itu yang kejadian. Itu kejadian itu saja? Oke, tapi kejadian-kejadian sebelumnya itu tidak pernah ada bukti video? Enggak. Oke. Jadi tinggal menunggu dari kepolisian ya? Betul. Oke. Jadi yuk terakhir nih, rencana kamu ini kan setelah kasus ini selesai, kamu ingin melanjutkan kuliah dan juga bekerja gitu. Jadi apakah kamu ini sekarang menjadi tulang punggung keluarga? Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Apalagi ibu kamu sudah menjual motornya kan untuk membela atau membayar pengacara untuk menangani kasus kamu. Oke. Jadi kira-kira ini kan kita udah mau pergantian tahun nih. 2025 rencana kamu bagaimana? Saya bakal ngerubah hidup yang lebih baik lagi. Semoga bisa ngangkat derajat keluarga juga. Oke. Dan bahagiain mama. Bahagiain mama, Ya. Oke. Baik, proses hukum ini tetap berjalan, tapi kehidupan orang juga tetap berjalan, sehingga jangan sampai orang yang tidak bersalah ini harus menerima beban hukuman sosial dan juga ekonomi. Terima kasih Ayu, terima kasih Pak Jainuddin sudah hadir dan ngobrol bersama kami di NTV Prime. Pemirsa jangan kemana-mana karena NTV Prime masih akan segera kembali.